Ya, malam. Sesuai dengan janji gue, setelah match ini gue akan bikin video ini di menit 89, skor masih 2-0. Jadi untuk fans kardus, jangan bilang gue hanya bikin video karena Arsenal menang. Karena gue udah bilang dari awal di Twitter gue, lu bisa cek bahwa gue akan bikin video apapun hasilnya. Oke? Review di babak pertama, 20 menit pertama Arsenal lebih mendominasi, mendapatkan banyak setengah peluang, mungkin 5-6 setengah peluang. Tapi sayangnya itu hanya setengah peluang dan harus diakui MU dengan 3 peluang di babak pertama jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya karena ya mereka memang lebih berkualitas daripada Arsenal. 2 kali kena tiang, sekali setengah peluang. Setelah 20-25 menit Ole merubah bermain dengan 3 back. Luke Shaw lebih ke sayap kiri dan memang kelihatan MU lebih berbahaya, lebih mengimbangin lah. Di situ Arsenal di 20 menit pertama, kalau gue bilang nggak ada jawaban, mereka lebih melakukan reaksi mengincar counter attack. Sayangnya counter attack nggak didapatkan sehingga babak pertama berakhir dengan 1-0 ya. Di babak kedua awal MU sudah mulai ngegas. Kita harus akui fair bahwa kualitas MU memang di atas Arsenal secara kualitas ya. Arsenal bisa menang karena murni karena teamwork. Maka dari itu mereka kalah lawan Rennes padahal lebih unggul duluan kan. Pada saat 10 orang itu susah karena mereka benar-benar Arsenal itu tidak punya skill individu. Mungkin kalau bilang Lacazette, Auba habis itu selesai. Beda dengan MU, ada Pogba, ada banyak pemain yang berkualitas yang bisa memainkan bermain satu lawan satu lah. Nah, dengan kekompakan tim ini nampaknya Emery sudah bisa membaca bahwa bermain dengan Ramsey dan Özil itu sangat bisa. Tapi sayangnya Özil tidak begitu kelihatan walaupun dia bekerja keras, karena kalau gue bilang dia bermain terlalu ke sayap kiri. Harusnya Özil kalau gue bilang lebih ke tengah, lebih sebagai playmaker lah kasarnya begitu. Tapi beruntung MU pun di babak kedua tidak bermain terlalu bagus, tidak bermain terlalu bagus. Gue tidak melihat sebuah sistem yang gue lihat terutama pada saat counter attack, mereka lebih mengandalkan skill individu dari 3 pemain itu. Oke. Memang 3 pemain itu luar biasa hebatnya, harus diakui. Ditambah sekarang Martial masuk, akan membuat MU lebih berbahaya. Tapi kalau gue bilang bahaya itu lebih ke oportunis, lebih bola ke depan. Lihatlah, ini gue ngeliat Ole bermain nggak jauh beda sama Zidane waktu di Madrid. Jadi pada saat tertinggal dan skill individu didukung oleh solidnya defense lawan, itu tidak berubah. Ini masih menit 92, belum selesai, hujan deras. Ini yang membuat gue berkali-kali bilang MU seringkali mendapatkan keberuntungan kemenangan yang tidak dilihat oleh fans kardus. Mereka hanya melihat menang-menang berdasarkan skill individu. Pada saat skillnya tidak berjalan, mereka sudah kesulitan. Karena as a team, gue bilang MU biasa aja. Nggak ada skill individu, nothing special lah. Gue berkali-kali bilang MU ini gue tidak takut sama sekali. Makanya gue berani taruhan dengan Pange kan. Tapi yang gue takutin adalah MU musim depan, di mana mereka kemungkinan besar akan beli pemain. Cuman kalau orang bilang apakah Ole harus dipermainkan, gue tidak yakin. Tidak yakin dalam arti gue tidak begitu melihat hebatnya Ole dari sisi strategi. Punya plan A, plan B, dari sisi serangan, dari sisi menyerang. Dan dia pun mengakui bahwa ya yang penting pemain bermain happy dulu lah, karena memang mereka memiliki skill individu. Tapi jangan lupa, ini hanya perebutan ranking 4 yang sebenarnya tidak layak untuk tim sebesar MU. Beda dengan Arsenal. Gue selalu bilang dari sisi kualitas Arsenal itu paling bawah dibanding
big six lainnya, bahkan dibanding Spurs, Chelsea, kualitasnya paling bawah. Jadi kalau Arsenal end up di ranking 4 atau 5 itu udah sebuah prestasi. Secara kualitas pemain ini memang jelek, makanya gue berharap tahun depan Emery dikasih, atau kalau mau beli pemain murah pun nggak ada masalah, tapi at least pemain bagus lah, selevel Gundosi gitu lah, yang dari Lorient datang dan tiba-tiba bisa tune in. Dan dalam match ini pun mereka mengandalkan defense yang sangat solid. Kalau lu bilang MU tidak beruntung, justru gue bilang ini yang MU yang gue lihat dari beberapa permain, ini yang gue lihat. Cuman kebetulan sekarang lawan tim yang defense-nya sangat solid. Di babak kedua nyaris tidak ada peluang yang didapatkan oleh MU, peluang berbahaya. Dan gue rasa kita harus realistis. Gue selalu realistis dari sisi Arsenal, bahwa banyak sekali pemain jelek, apalagi Iwobi tadi masuk. Aduh, ampunan dah, nih pemain nggak jauh beda dari Fred lah. Nah, ini match baru selesai. Yang lucu kan, Arsenal nyaris berapa match nggak pernah clean sheet. Justru lawan MU mereka clean sheet. Dan this MU kalau bilang nggak akan kemana-mana kalau mereka terlalu mengandalkan skill individu dari pemain depan. Maka dari itu, apakah si Ole layak dipermainkan? Gue nggak tahu. Kalau sana dipermainkan, harus datangkan minimal 3-4 pemain bintang. Kalau enggak, akan terseok-seok kayak begini, ranking 3, ranking 4, mungkin ranking 5. Dan kalau kita lihat jadwalnya MU jauh lebih berbahaya. Sekarang match sudah selesai, menang 2-0. Untuk para fans kardus, semoga lu nonton video ini sadar, jangan lu keluar kandang teriak-teriak kalau MU pas menang tapi tidak melihat match. Lawan PSG bermain nggak bagus, dibilang buruk nggak juga, tapi sangat efektif. Nah, efektivitas ini tidak kelihatan karena defense Arsenal juga bagus. Gue rasa Emery sudah mengantisipasi bahwa MU memiliki counter attack yang luar biasa, maka dari itu dia praktis menempatkan 3 pemain dan 3 pemain ini nyaris tidak ke depan. Xhaka dan Ramsey bermain praktis sebagai DM, sekali-sekali Ramsey ke depan, tapi ya yang dikorbankan adalah sayangnya Özil terlalu ke kiri. Harusnya dia lebih bermain ke tengah lagi sehingga dia bisa memberikan end passing. Dan kalau kita melihat jadwalnya MU masih ketemu City yang gue bilang 90% kalah, dan Chelsea yang lagi on fire. Ya on fire enggak sih, tapi at least Chelsea pelan-pelan bangkit lah. Ketemu Wolves, tapi Arsenal juga akan ketemu Wolves tadi. Chelsea seri ya lawan Wolves. Maka dari itu gue bilang jadwalnya MU masih jauh lebih susah daripada Arsenal. Anyway, kira-kira feeling gue sih MU akan kesulitan. Kita tahu bahwa Spurs kalah, jadi perebutan ranking 3-4 ini akan menjadi seru karena ada 4 tim. Siapa yang sedikit kepleset dan itu akan ditelan mentah-mentah. Sekarang selisihnya sangat tipis. Arsenal ranking 4, bahkan next week bisa ranking 1, ranking 3 bisa naik lagi. Kita tahu bahwa Spurs pun memiliki jadwal yang cukup bahaya. Tapi ini akan menjadi seru untuk Liga Inggris, dan beruntunglah kalau gue bilang Liga Inggris musim ini bisa dibilang lebih kompetitif dibanding sebelum-sebelumnya, karena banyak pemain luar yang datang, pelatih luar yang datang yang membawa nilai tambah, dan pemain juga. Dan kalau kita lihat juga apakah Liverpool dan City yang menjadi juara, berat, tapi seharusnya dari sisi kualitas, dari sisi kedalaman tim itu City. Maka dari itu gue dibilang feeling gue si City yang juara, dan gue tidak melihat City akan kepleset lagi walaupun mereka harus ketemu dengan MU. Jadwal Liverpool juga nggak gampang, perjalanan masih jauh.
perjalanan masih jauh untuk kedua tim. Tidak usah terlalu lebay, tapi hari ini gue menikmati untuk fans Arsenal dan untuk fans kardus. Gue pengen lihat kalian keluar kandang. Jangan berani cuman ngoceh pada saat lu menang aja. Oke, thanks for watching.